Oke, selamat sore Abang Theo, salah satu pimpinan eh, Satsus Melaka atau Laskar Melaka. Ada Mama Ikun, salah satu pimpinan juga di SIS SNKT, yang hari ini kebetulan hadir di Rumah Jabatan 02 Wakil Bupati Melaka. Di belakang juga ada beberapa anggota Satsus, 2 orang dengan anggota SIS juga. Oke. Sore ini saya mau ajukan pertanyaan pertama untuk Abang Theo mengenai perekrutan Teko atau Teda di Melaka. Tanggapan Abang sebagai ketua salah satu pimpinan Satsus, kira-kira anggota Satsus antusiasnya seperti apa untuk mengajukan permohonan menjadi Teko? Terima kasih, selamat sore. Pada intinya kita Satsus itu sendiri, kita tidak menginginkan semua harus masuk di TEDA atau TEKO itu, karena kita sadar kapasitas, kita sadar bahwa anak-anak Satsus juga pendidikan juga tidak semuanya sarjana atau SMA atau semuanya. Jadi bagi yang Memenuhi syarat untuk masuk di TEDA itu silakan daftar saja. Nanti seleksinya di kantor sana atau itu. Di kantor silakan BKD ya. Daftar saja. Dan pada intinya kita tidak menginginkan untuk di Teko itu sendiri, kita tidak. Nanti Bapak Simon dan Bapak Kim sudah berupaya untuk melihat kita yang tidak masuk di TEDA atau Teko itu sendiri. Artinya ada hal lain yang bisa dikerjakan ya. Tidak semua harus di Teko. Tidak semua harus di Teko. Semua harus di TEDA atau di Teko. Tidak semua. Oke, terima kasih. Dari perwakilan SIS, Mama Ikun, bagaimana tanggapan anggota SIS untuk seleksi calon TEDA di Melaka ini, yang terbuka ya, terbuka sekali untuk publik? Bagaimana anggota SIS semua melamar jadi Teko atau bagaimana? SIS tidak menginginkan semua untuk masuk ini juga sih, tidak itu. Hanya Coba bagi yang ini. Mama Ikun coba. Jadi menurut saya begini, selamat sore dan terima kasih pada sore hari ini. Ya. Mungkin dari adik saya atau sahabat kita selama ini kita kerja bersama. Kalau menurut saya orang yang tidak berpendidikan, kalau menurut saya dari saya waktu kita perjuangkan untuk SNKT itu kan hanya maunya kan untuk kita tumbangkan orang pertahanan. Itu satu dari saya. Nah, 2, menurut saya dari awal kita kampanye dan satu saat kita di lapangan kan sudah kita mendengarkan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati kan mengatakan bahwa kita harus menurut berjuang sama-sama untuk komitmennya untuk kita audit dengan kita mau ini rubahkan Melaka ke depannya seperti apa. Jadi kami orang buta huruf itu hanya pegang janji. Jadi kalau sampai semua janji ini tidak terbukti, maka kami SIS Bro Cacus kami tidak akan terima itu. Itu menurut saya. Dan kalau mau menurut kita lihat hari ini kita masukkan semua berkas untuk mau mendaftarkan TEDA, mau mendaftarkan untuk Teko. Kalau kami yang tidak berijazah mau bagaimana? Jadi jujur saja kalau menurut saya. Jadi saya untuk perjuangkan SNKT kemarin itu sudah menang, hanya tunjukkan bukti itu saja. Saya tidak mau lebih itu. Kalau tanpa sampai tidak ada tunjuk bukti, maka nanti bagaimana melangkah ke depan. Oke, Mama Ikun. Kepemimpinan Bapak Simon dengan Bapak Kim ini baru berjalan sekitar 2 bulan lebih. Oke, sebagai masyarakat biasa, kita tetap menantikan gebrakan dan pemenuhan janji-janji politik dari Pak Bupati dengan Pak Kim. Mungkin butuh waktu dan bersabar saja. Saya yakin. Kan semua kan sehari kerja. Tapi pertanyaan saya sederhana saja. Apakah anggota SIS ini semuanya pengen jadi Teko atau setahu Mamikun? Tidak. Kalau dari kita awal juga kita perjuangkan tidak mau karena kita kan dari awal kan kita semua sudah tahu sebelum orang mengatakan kita buta huruf kan kita sudah akui diri sendiri bahwa kita orang buta huruf. Kenapa kita harus berbondong-bondong harus mau masukkan Teko?
Itu menurut saya. Mamikun sendiri jadi Kalau teko saya tuh? enggak. Oh, saya enggak. ya. Enggak sama sekali kalau bagi saya. Mau dikasih gaji pun gratis pun saya tidak mau. Karena Intinya saya tahu diri. kata Pak Simon ada pekerjaan berarti digaji. Kalau menurut saya begini adik, daripada dengan kita punya ijazah paket, kita tunjukkan pekerjaan untuk masyarakat, nanti yang menilai itu bukan kita, tetapi menilainya untuk Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Itu saya tidak akan mau, dan saya tidak mau supaya dibikin seperti orang lama bahwa kita tidak berijazah tetapi kita dikerja. Saya tidak mau itu, supaya kita tunjukkan semua itu untuk masyarakat yang lain, biar mereka perjuangkan tetapi mereka tahu diri dan tahu tempat. Itu saja. Oke, mantap jawabannya. Abang Theo, untuk anggota Satsus mungkin lebih berpeluang itu banyak diarahkan ke Satuan Polisi Pamong Praja ya. Iya. Kira-kira untuk perekrutan teko ini mungkin termasuk di dalamnya ada untuk penempatan Satuan Polisi Pamong Praja ya. Betul. Kira-kira berapa orang yang disiapkan untuk mengikuti seleksi ini? Seleksi untuk khusus Satpol PP saja. Satpol PP saya rasa 70 ya. 70-an ya. Tapi itu ikuti mekanisme yang ada ya. Masukkan berkas di Ya, ikut mekanisme yang ada. di kantor BKD segala ya. Persyaratan semua itu harus kasih masuk di BKD. Nah, nanti baru diseleksi lagi. Artinya Satsus menunjukkan ke publik bahwa menjadi sesuatu itu harus melalui mekanisme yang sudah ditetapkan Sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. oleh pemerintah. Jadi tidak ada bilang oh ini ada orang dalam apa. Dalam, oh tidak ada. Kita transparan. Ya. Kalau memang tidak diterima pun kita harus berbesar hati. Kita harus berbesar hati. Kita di Satsus itu sendiri, kita awal mulanya kita berjuang sama-sama. Kita tidak menuntut juga harus masuk di teko. Jadi kita harus bangga bahwa perjuangan sudah selesai dan kita menang. Kita menang. Itu pertama. Nah, dan harapan kita itu supaya Bapak Bupati sama Bapak Wakil itu bisa membangun Rai Melaka ke depan. Itu Iya, saja. kita maunya itu saja supaya kan lebih maju Nah, bagi lagi, anak-anak, adik-adik kita, kakak kita atau adik-adik kita Satsus itu sendiri yang punya ijazah sarjana, ya silakan mendaftarkan diri saja. Baik itu di Pol PP atau di instansi-instansi yang lain juga silakan. Misalnya Tidak contoh kalau Satsus yang berijazah sarjana, dia bisa saja selain Satpol dia ke dinas lain. Ke dinas lain bisa, tidak menutup kemungkinan itu. Perkantoran. Tidak selamanya harus di Satpol PP. Kesehatan ya, dia di kesehatan. Kan itu terbatas. Terbatas ya. Nah, terbatas. Apalagi di Satpol juga bukan sembarang orang ya ke sana. Harus Diseleksi. orang-orang pilihan. Dan itu mungkin Abang Theo sendiri lebih paham lah untuk itu. Oke, ada himbauan untuk masyarakat khususnya untuk para pencari kerja yang mau melamar ke TEDA itu seperti apa? Oh ya, pertama kita harus patuhi aturan COVID ya, pandemi COVID ini. Ya. Itu pertama sekali. Ya. Kita harus patuhi itu. Nah, karena ini mau bilang ini bencana nasional. Bencana nasional, dunia juga. Dunia. Jadi kalau memang kita tidak diterima atau mungkin kuotanya terbatas, ya kita jangan kecewa. Masih punya pekerjaan lain yang kita harus kerja di lapangan atau di lain tempat. Mungkin bisa sampaikan ke masyarakat juga bahwa selain TEDA dengan TEDA atau TEKO di waktu yang sama juga pemerintah Malaka lagi menyeleksi calon pegawai negeri sipil dan P3K ya. Jadi ya mungkin kalau yang tidak sempat melamar jadi TEDA atau TEKO bisa ajukan berkas, atau yang sudah ajukan berkas mungkin lebih banyak berjuang di calon pegawai negeri sipil juga karena pemerintahan juga lagi siapkan kalau untuk itu bukan domain saya dan itu Ya. saya tidak tahu. Artinya itu himbauan saja. Ya, artinya tidak mendapatkan atau tidak ini di TEDA atau TEKO ya bagi yang sarjana silakan ikut. Silakan CPNS. ikut. Bahkan silakan di P3K itu tadi. Ya, Tapi terus kalau untuk mau ke sana kan itu bukan domain Ya. saya. Itu saya tidak tahu tentang itu. Anggap sakit tidak mengerti dengan itu. Saya Tidak, hanya tentang kita punya Satsus atau SIS yang ingin melamar silakan saja. Silakan melamar
diterima syukur, tidak pun tidak apa-apa. Kita tetap syukurin saja. Sir. Berarti kesimpulannya saya simpulkan di sini bahwa Satsus, Sis dan Bro untuk sampai hari ini masih sangat solid. Solid. Sangat solid. Kita sangat solid. Sehingga saya bisa mempertemukan Mama Ikun dengan Abang Theo. Ini perwakilan dua perkumpulan yang besar ya. Iya. Perkumpulan kaum perempuan ya, dan perkumpulan kaum laki-laki. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.